Seandainya Majapahit tidak pernah runtuh. Saya harus putar otak keras membayangkan bagaimana caranya Majapahit bisa survive masuk ke abad 20. Sungguh fantasi sekali. Bahkan Ottoman yang lebih kuat cengkeramannya saja bubar di abad 20, gimana Majapahit yang wilayah luasnya lebih diikat dengan hubungan dagang dan diplomasi yang longgar. Jangan membayangkan luas Majapahit segitu gedenya itu seperti Republik Indonesia sekarang, yang punya batas-batas darat dan laut yang jelas, tegas, dan diakui internasional. Jangan membayangkan Majapahit yang memerintah dari Trowulan memiliki kekuasaan layaknya negara kesatuan hingga ke Semenanjung Malaka dan Papua. Majapahit itu eksis di era feodal, di mana kekuasaan yang diklaim itu bentuknya bervariasi, dari provinsi beneran yang diperintah oleh seorang bangsawan Jawa yang tunduk pada raja di Trowulan, atau kerajaan yang lebih kecil, lemah yang rajanya setiap tahun mengirim upeti kepada Trowulan sebagai kerajaan vassal, atau pendirian pos dagang Majapahit dengan hak-hak istimewa privilege yang diberikan oleh raja lokal. Jadi jangan berpikir bahwa rakyat jelata di Semenanjung Malaka berpikir, saya adalah rakyat Majapahit. Atau rakyat di Maluku berpikir, saya mencintai negara saya, yaitu negara Majapahit. Itu adalah pemikiran di era modern di mana sentimen nasionalisme sudah ada dan bentuk negara lebih tegas. Itu makanya Imperium Majapahit termasuk berumur pendek tidak sampai 300 tahun, dan wilayah kekuasaannya bervariasi. Belum lagi kita bicara proses Islamisasi Nusantara. Kalau kita mengabaikan itu, apakah berarti penduduk Majapahit modern beragama Hindu-Buddha? Sungguh sulit membayangkan negara Majapahit bisa berdiri dengan penduduk mayoritas Muslim. Tapi okelah, mari kita berandai-andai. Entah di jagat mana, Majapahit bisa survive sampai abad 20, bertahan menghadapi beberapa kali tren nasionalisme yang melanda dunia. Maka Majapahit tidak akan jadi berbentuk republik. Paling mungkin adalah monarki konstitusional, seperti Jepang atau Inggris. Yang paling berkuasa adalah Perdana Menteri. Raja hanya simbol saja. Sekali lagi, saya sungguh ragu Majapahit bisa bertahan sampai abad 21. Karena wilayah-wilayah non-Jawa akan sangat rentan terhadap semangat nasionalisme mereka sendiri, karena mereka sudah pasti akan merasa, saya sedang dijajah oleh orang Jawa. Sama seperti Ottoman, di mana rakyat Balkan atau Armenia atau Arab beranggapan, saya sedang dijajah orang Turki. Jadi Majapahit akan makin terpecah-pecah dan teritorinya akan menyusut seperti Imperium Ottoman. Sehebat-hebatnya Majapahit, dia akan masuk abad 21 dengan teritori sebesar ini. Hanya akan mencakup Jawa Timur dan Bali saja. Indonesia berbentuk kerajaan adalah hal yang mustahil terjadi. Majapahit tercatat dalam sejarah pernah menjadi kemaharajaan besar di Nusantara dengan wilayah yang amat luas. Namun, kerajaan yang berdiri pada akhir abad 13 Masehi ini melemah lalu tamat menjelang abad 16. Apa saja penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit? Timbul Haryono lewat tulisan bertajuk Kerajaan Majapahit, Masa Sri Rajasanagara sampai Girindrawardana, yang terhimpun dalam Jurnal Humaniora, 1997 menyatakan bahwa Majapahit adalah salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Sejarah kerajaan yang juga kerap disebut dengan nama Wilwatikta ini tulis Inajati Adrisijanti buku Majapahit, Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota, 2012 diawali dengan pembukaan hutan oleh Raden Wijaya di delta Sungai Brantas pada 1293, yang kemudian menjadi desa dengan nama Majapahit. Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara, penguasa terakhir kerajaan Singasari pada akhirnya mampu mengalahkan Jayakatwang berkat persekutuan dengan pasukan Mongol yang tiba di Jawa. Jayakatwang adalah adipati Kediri yang sebelumnya telah membunuh Kertanegara dan mengambil alih tahta Singasari. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, ia mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, tahun 1293 sampai tahun 1309. Pasang surut pun menjadi bagian dari perjalanan Majapahit.
Masa kejayaan Majapahit adalah ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389, dengan didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, demikian dikutip dari Historical Dictionary of Indonesia, 2012 karya Robert Cribb dan Audrey Kahin. Lantas, bagaimana kerajaan besar yang memiliki wilayah sangat luas berkat Sumpah Palapa Gajah Mada dan angkatan perang hebat ini bisa runtuh? Ada beberapa faktor penyebab runtuhnya kemaharajaan Majapahit, antara lain, wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk setelah Gajah Mada meninggal dunia pada 1364 disusul dengan wafatnya Hayam Wuruk pada 1389. Majapahit tidak memiliki pemimpin yang mampu mengulangi masa kejayaan kerajaan ini. Masa-masa selanjutnya menjadi periode yang suram dan panjang bagi Majapahit. Sering terjadi pertikaian bahkan di dalam lingkungan istana, wilayah-wilayah taklukan pun mulai melepaskan diri yang semakin memperlemah pengaruh Majapahit. Perang Saudara. Tiadanya pemimpin yang kuat membuat internal Majapahit goyah dan terbelah. Pada 1405 terjadi Perang Saudara yang dikenal dengan sebutan Perang Paregreg. Perang ini melibatkan Wikramawardhana melawan Brewirabumi. Wikramawardhana adalah istri putri Hayam Wuruk dari permaisuri yakni Kusumawardhani. Sedangkan Brewirabumi merupakan putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana tahun 1390 sampai tahun 1428 yang menjadikan dirinya tetap berkuasa sebagai Raja Majapahit setelah Hayam Wuruk. Namun demikian, Wikramawardhana maupun para penerusnya tidak mampu membangkitkan kejayaan Majapahit. Berkembangnya agama Islam. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah I, 2012/108, menyebutkan, pada periode tahun 1405 sampai tahun 1433, armada Muslim dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho beberapa kali datang ke Jawa. Terbentuklah komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa daerah, seperti Semarang, Demak, Tuban, serta Ampel. Dari situlah Islam berkembang, terutama di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Mulai terjadi proses Islamisasi di banyak tempat di Jawa termasuk di wilayah kekuasaan Majapahit. Dikutip dari Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, 2006, yang disusun Munzirin Yusuf, bandar-bandar dagang baru pun dibuka untuk menyaingi bandar milik Majapahit yang pengaruhnya semakin merosot. Salah satu bandar baru yang kemudian berpengaruh adalah di Demak. Disinilah nantinya berdiri Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa dan menjadi ancaman baru bagi Majapahit. Serangan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada 1478. Pendirinya adalah Raden Patah tahun 1475 sampai tahun 1518 yang tidak lain adalah putra dari Raja Majapahit kala itu yakni Kertabumi atau Brawijaya V tahun 1468 sampai tahun 1478 dari istri seorang wanita berdarah Cina bernama Siu Banci. Perkembangan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa sangat pesat berbanding terbalik dengan Majapahit yang semakin melemah. Melihat situasi itu, Demak pun berencana menghancurkan Majapahit. Serangan pertama Kesultanan Demak terhadap Majapahit terjadi pada 1517 yang membuat perekonomian kerajaan Hindu-Buddha itu lumpuh. Serangan tersebut dipimpin oleh Pati Unus tahun 1488 sampai tahun 1521, Sultan Demak kedua yang merupakan menantu Raden Patah. Tahun 1527, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, tahun 1521 sampai tahun 1546 kembali menyerang Majapahit. Sultan Trenggana adalah pemimpin Kesultanan Demak ketiga yang juga adik Pati Unus. Serangan kedua Demak benar-benar menghancurkan Majapahit bahkan mengakhiri riwayat kerajaan yang pernah sangat perkasa di Nusantara ini.